Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hari Nugroho Tri Yulianto. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan 3 digit NIM akhir 037. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inverter sine wave. Ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Di sini saya akan membahas beberapa poin-poin penting. Di antaranya yaitu ada Arduino Mega, ESP32S2 Mini, modulasi sinyal sine wave, LC filter, lalu juga ada beberapa percobaan nantinya yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai Arduino Mega. Ini sebenarnya sama dengan penjelasan yang pada video sebelumnya, tapi akan saya kupas lebih tuntas lagi di sini, yang mana di sini bisa kita lihat ada data sheetnya. Di sini bisa dilihat juga pin input outputnya, ada berbagai macam yang bisa terlihat pada Arduino Mega. Nah, Arduino Mega 2560 sendiri adalah board microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk aplikasi dengan kebutuhan input output dan program yang kompleks. Board ini bekerja dengan tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz serta memiliki memori besar yaitu 256 KB flash, 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM, sehingga cocok digunakan pada sistem otomasi, robotika dan kontrol industri sederhana. Nah, Arduino Mega sendiri mendukung berbagai komunikasi seperti UART, SPI dan juga I2C sehingga mampu terhubung dengan banyak perangkat secara bersamaan. Bisa kita lihat berdasarkan datasheet di atas, Arduino Mega memiliki 54 pin digital input output, 16 pin analog, dan 15 pin PWM, serta 4 port serial hardware. Nah, pin out Arduino Mega seperti pada gambar menunjukkan pemetaan fungsi tiap pin, mulai dari pin digital, analog, PWM, dan komunikasi, diantaranya seperti TXRX, SDA, SCL, MOSI, MISO, dan SCK, hingga pin interrupt dan juga pin power. Dan juga untuk powernya sendiri, untuk pin out ini membantu pengguna memahami fungsi-fungsi pin sehingga memudahkan perancangan rangkaian dan pemrograman sesuai kebutuhan aplikasi nantinya. Nah, di sini berikutnya yaitu ada ESP32S2 Mini. Nah, di sini juga saya tampilkan datasheet dari ESP32S2 Mini. Nah, ESP32S2 Mini adalah board microcontroller berbasis ESP32S2 yang sebenarnya dirancang untuk aplikasi IoT dengan ukuran yang lebih kecil dan konsumsi daya yang rendah. Board ini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan sudah dilengkapi Wi-Fi terintegrasi, sehingga akan sangat cocok untuk sistem monitoring, smart device, dan juga kontrol jarak jauh. Berdasarkan datasheet, ESP32S2 microcontroller ini memiliki CPU 32 bit, ADC, PWM, touch sensor kapasitif, serta antarmuka komunikasi seperti SPI dan juga I2C, dan dapat diprogram menggunakan Arduino IDE maupun MicroPython. Untuk pin out ESP32S2 Mini seperti pada gambar menunjukkan pembagian pin general pin input output yang multifungsi, termasuk pin ADC, PWM, touch, serta jalur komunikasi SPI seperti MOSI, MISO, SCK, GS, dan I2C, diantaranya ada SDA dan juga SCL. Nah, selain itu tersedia pin khusus seperti boot, reset, 3 volt 3, GND, dan VBus yang digunakan untuk pemrograman dan juga catu daya. Pin output ini membantu pengguna memahami fungsi tiap pin sehingga memudahkan perancangan rangkaian dan terintegrasi ESP32S2 Mini ke dalam sistem IoT secara lebih efisien, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai modulasi sinyal sine wave. Nah, untuk modulasi sinyal sine wave sendiri adalah proses mengubah salah satu atau lebih parameter sinyal sinus pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase
dengan menggunakan sinyal informasi. Tujuan modulasi ini adalah agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien, stabil, dan juga tahan terhadap gangguan, terutama pada sistem komunikasi dan pengolahan sinyal. Dalam praktiknya, modulasi sine wave umum dilakukan dalam bentuk modulasi amplitudo atau AM, dan modulasi frekuensi atau biasa kita sebut FM, dan modulasi fase atau PM. Perubahan parameter sinus tersebut membawa informasi tanpa mengubah bentuk dasar gelombang, sehingga sinyal tetap halus dan juga kontinu. Modulasi sine wave banyak diterapkan pada sistem komunikasi analog, pembangkitan sinyal kontrol, serta aplikasi elektronika dan otomasi. Yang berikutnya yaitu LC filter. LC filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang terdiri dari konduktor dan kapasitor yang berfungsi untuk melewatkan sinyal pada frekuensi tertentu dan meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Induktor bekerja menahan perubahan arus, sedangkan kapasitor menahan perubahan tegangan, sehingga kombinasi keduanya efektif dalam menyaring noise atau ripple riak pada sinyal listrik. Nah, dalam aplikasi elektronika, LC filter sering digunakan sebagai low pass, high pass, atau band pass filter. Misalnya untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi sinyal analog mendekati gelombang sinus, serta mengurangi gangguan pada jatuh daya dan sistem komunikasi. Keunggulan LC filter adalah efisiensi tinggi dan kehilangan daya yang rendah dibandingkan filter resistif. Baik, yang berikutnya yaitu kita sudah masuk ke dalam suatu tampilan software Cursor AI yang mana biasanya kita gunakan untuk membuat suatu program untuk percobaan kali ini, yaitu membuat program Arduino berbasiskan metode SPWM atau sine wave PWM. Nah, ketika kita sudah meminta, maka di sini akan dibuatkan programnya dengan mendefinisikan pertama yaitu untuk pin 5 sebagai PWM forward dan pin 6 dengan PWM reverse seperti itu, dan ini bisa untuk mengatur besaran frekuensinya, PWM frekuensi, dan juga duty cycle. Nah, seperti itu kita lihat saja di sini untuk programnya seperti ini. Ini untuk program utama yang biasa digunakan untuk mengkonfigurasikan Arduino. Nah, selain itu kita juga bisa membuat tampilan GUI-nya, dan di sini sudah dibuatkan tampilan GUI berbasiskan Python, bahasa Python, untuk mengkonfigurasikan menggunakan metode sine wave PWM seperti itu. Dan di sini cukup detail dan mungkin bisa kita lihat aja secara langsung. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tampilan GUI-nya, yaitu dengan memilihkan port atau COM. Nantinya akan tersambung di COM berapa pada komputer kita, lalu kita connect dan bisa menjalankan ini modulation controlnya untuk mengatur modulasi seperti sine frekuensi itu berapa hertz, PWM frekuensi berapa hertz, dan juga duty cycle-nya berapa persen gitu. Dan nantinya di sini akan tertampil statusnya secara real time, dan akan bisa dilihat secara langsung dan dibandingkan dengan menggunakan osiloskop ketika menggunakan percobaan menggunakan hardware gitu secara langsung gitu. Nah, mungkin buat lebih jelasnya mungkin bisa aja kita lihat secara langsung dalam praktikum percobaan sine wave modulation ini seperti itu. Oke, mungkin setelah ini kita akan langsung masuk ke beberapa percobaan. Jadi percobaan di sini kita akan menggunakan percobaan LC filter dengan frekuensi PWM 25 kHz, sine wave 50 Hz, duty cycle 50 Hz, dan nantinya kita juga akan membandingkan antara output antara menggunakan LC filter dan juga yang sebelum menggunakan LC filter. Oke. Nah, di percobaan kali ini bisa kita lihat ada yang ini itu belum menggunakan LC filter. Bisa kita lihat sendiri gelombangnya tertampil pada osiloskop sangat tidak beraturan. Itu disebabkan karena memang LC filter sendiri fungsinya adalah untuk memperhalus tampilan gelombang. Jadi ketika belum digunakan LC filter maka akan tertampil sedemikian rupa.
Oke, Nah, ini percobaan yang kedua gelombang ini sebelum juga memang navigator dia menggunakan LC filter. dengan Nah, di frekuensi sini kita 50, atur PWM 50, 25, 50 dan untuk cycle-nya duty cycle, sine wave dan juga PWM. Dan bisa kita lihat gelombangnya sangat kurang enak dilihat karena kita belum menggunakan LC filter yang mana fungsinya untuk memperhalus tampilan grafik pada gelombang itu sendiri. Nah, setelah ini kita Yang pertama jadi satu lagi itu sih. LC filter. Nah, sini sudah kita atur besaran frekuensi, lalu ada duty cycle dan juga PWM frekuensi. Nah, setelah kita gunakan Udah. LC Iya, filter, gimana sih satu aja? stop dong. Katanya bervariasi. lebih bisa dilihat dan bisa lebih dianalisis. Kita akan melakukan beberapa percobaan seperti variasi frekuensi PWM 10 kHz, sine wave 50 Hz, duty cycle 40 Hz, dan lain sebagainya. Percobaan berikutnya kita sudah menggunakan filter. Kita juga seperti PWM 50 Hz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 90 Hz. Bisa dilihat di sini lebih rapi ketimbang tidak menggunakan LC filter. Oke, ini juga sama dengan sine wave 100 Hz, lalu frekuensi di sini kita menggunakan PWM sebesar 20 Hz, 20.000 Hz, lalu ada duty cycle-nya kita atur 20 Hz. Ini kita lihat tampilan pada ini sudah cukup bagus. Frekuensi Kita lanjut aja. Di sini kita menggunakan mohon maaf, frekuensi 25. kita menggunakan besaran 100 Hz untuk sine wave, lalu PWM frekuensi 25 kHz dan duty cycle 80%. Oke, tampilannya seperti itu. Cukup banyak gelombangnya dalam satu waktu, namun itu lebih rapi ketimbang tanpa menggunakan LC filter. Cobaan berikutnya kita menggunakan setting 50, mohon maaf kita ulangi, 50 Hz sine wave, 25 kHz PWM frekuensi dan juga duty cycle sebesar 25%. Bisa kita lihat gelombangnya sedemikian rupa. Langsung aja kita lanjut. Sebenarnya untuk percobaan ini kurang lebih sempurna. Kita lihat gelombangnya seperti ini. Ini juga seperti ini. Kita next aja. Oke, dengan setting 75 Hz sine wave, PWM frekuensi 40 kHz dan duty cycle 30%, juga menampilkan gelombang yang serupa. Next, pada setting kali ini 30 Hz untuk sine wave, lalu kita maksimalkan untuk PWM frekuensi dan duty cycle 25%. Gelombangnya juga yang tadi. Makanya Bisa yaitu dari Dubah bisa berubah. sebenarnya sama aja kurang lebih, karena memang pada percobaan Ini percobaan di mana percobaan pertama dengan duty cycle 50. dengan setting sine frekuensi sebesar 50 Hz, lalu 25 kHz untuk PWM dan juga kita atur 50% untuk duty cycle. Dan PWM frekuensinya itu 25. Grafik yang cukup berbeda di sini. Dengan frekuensinya itu Bisa kita 50 lihat seperti itu. tampilannya seperti itu. Nah, kita telah mencoba berbagai percobaan. Di antaranya tadi ada yang sudah menggunakan LC filter yang memang menunjukkan bahwasanya gelombang itu kurang halus. Lalu kita bisa memperhalusnya tampilan gelombang itu dengan menggunakan LC filter. Dan berdasarkan percobaan pada bagian inverter sine wave, dapat disimpulkan bahwa proses pembangkitan gelombang sinus dapat dilakukan dengan mengatur sinyal PWM melalui teknik modulasi yang tepat, sehingga diperoleh bentuk gelombang keluaran yang menyerupai sine wave.
Pengaturan parameter seperti frekuensi, duty cycle, dan juga fase PWM sangat berpengaruh terhadap kualitas gelombang yang dihasilkan serta kestabilan kinerja inverter. Selain itu, penggunaan LC filter terbukti efektif dalam mereduksi komponen harmonisa dan juga ripple pada sinyal PWM, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih halus dan juga mendekati gelombang sinus murni. Percobaan ini menunjukkan bahwa kombinasi modulasi PWM dan juga penyaringan atau filter LC merupakan prinsip dasar yang penting dalam perancangan inverter sine wave untuk aplikasi elektronika daya dan juga sistem otomasi. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Saya Hari Nugroho Triyulianto, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.